hari ini Bang Sil kan juga sama-sama mendengar ya, paparan atau pidato dari Bu Mega nih, Ketua Umum PDIP. Ya kalau sindir-sindiran kita udah maklum lah ya, tetapi satu hal yang ingin saya tanyakan ke Bang Silvester adalah tentang bahwa ada yang Pak Jokowi ini kembali ditenggarai, dituduh mengobok-obok pengen jadi ketua umum dan membuat Kongres ini menjadi terganggu kan gitu loh. Nah, waktu pertemuan kemarin apa cerita Pak Jokowi terhadap tudingan-tudingan seperti itu, Bang Sil? Ya, jadi saya tegaskan kebetulan karena tadi ada pidato Bu Mega bahwa ada yang ingin memimpin di PDIP ya, atau mengambil alih PDIP atau apa bahasanya. Ada yang ingin kursi ketua umum gitu. Itu kalau ditujukan ke Pak Jokowi tentunya, kita nggak usah ragu lagi bahwa itu suatu tuduhan yang tidak berdasar dan suatu kebohongan dan suatu fitnah sih kalau saya lihat ke Pak Jokowi. Karena waktu kemarin Pak Jokowi, saya kembali bertanya ke beliau, karena dari dulu berapa kali saya ketemu beliau, Pak Jokowi bilang nggak ingin berpartai. Walaupun banyak pihak ketua-ketua umum partai, bahkan relawan yang meminta Pak Jokowi masuk ke partai ini, partai itu, bahkan ada yang memberikan karpet merah. Dan tuduhan Bu Mega ini sama seperti tuduhan yang dulu juga saudara Rocky Gerung, makanya saya tanya dia, kamu itu Tuhan atau paranormal? Karena dia bilang Pak Jokowi mau mengambil alih PDIP dan juga Golkar karena iri hati sama Bu Mega dan Pak SBY yang mempunyai partai, ya kan? Dan itu kan juga bohong. Makanya tuduhan Bu Mega ini saya garis bawahi besar-besar bahwa itu suatu kebohongan kalau ditujukan ke Pak Jokowi. Karena kemarin Pak Jokowi mengatakan bahwa saya nanya, Bapak apa akan berpartai, masuk partai mana? Beliau mengatakan bahwa beliau tidak akan masuk ke partai manapun. Semakin menegaskan ya? Semakin menegaskan. Bahkan saya bilang, wah bagus sekali Pak, jadi Bapak berdiri di atas semua partai. Berarti Bapak akan dikenang sebagai Bapak bangsa. Ya kan? Sementara aja atau seterusnya tidak akan berpartai Pak Jokowi katanya? Ya bahasanya begitu. Saya nggak tahu seterusnya kan kita nggak bisa ramalkan ya, makanya saya bukan paranormal atau tuan seperti Rocky Gerung ya kan? Tapi intinya bahwa Bapak tidak akan berpartai. Tapi beliau juga ngomong kan dari dulu juga beliau sama saya udah ngomong sudah hampir mendekati final. Mengerucut bahwa beliau akan membuat suatu gerakan. Gerakan yang mana ini, atau suatu komunitas, atau bisa juga semacam, nanti Pak Jokowi sendiri yang akan mengumumkan. Gitu, suatu ya perkumpulan lah intinya, saya nggak tahu bentuknya apa, nanti karena Pak Jokowi bilang nanti biar aja saya yang bicara, karena kemarin kan ada media di luar, Pak boleh nggak saya ngomong, nanti aja Mas katanya begitu. Intinya bahwa beliau akan tetap mendengar aspirasi masyarakat dan bersentuhan dengan masyarakat dan membantu suksesnya pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Tanpa bikin partai atau tanpa masuk ke partai manapun. Nah, dan beliau juga bilang nanti Mas Silver kita bareng-bareng ya. Oh siap Bapak. Jadi intinya bahwa tuduhan-tuduhan selama ini kan sudah tidak terbukti benar gitu loh. Kenapa didaur ulang terus gitu loh. Masalah bahwa ada yang mau ngambil PDIP, sebenarnya yang mau ngambil alih PDIP itu adalah dari tangan Bu Mega, itu adalah anak-anaknya, antara Puan atau si Nanan gitu loh, yang sekarang lagi berebut kan. Kenapa harus orang lain yang tidak tahu menahu dijadikan kambing hitam, apalagi Pak Jokowi yang benar-benar tidak mau gitu loh, tidak pernah melakukan gerakan apapun atau mengkonsolidasikan apapun, baik PDIP, Golkar, bahkan Gerindra mau diambil alih, bahkan Demokrat. Ya kan dulu orang mengatakan bahwa melalui Pak Muldoko, ya kan Pak Jokowi mengambil alih Demokrat. Ternyata kan itu suatu kebohongan juga. Hanya suatu framing negatif ke Pak Jokowi. Saya satu-satu orang yang ngomong kemana-mana bahwa
pengambil alihan Demokrat oleh Pak Muldoko atas inisiatif Pak Muldoko sendiri. Karena waktu itu Pak Muldoko pingin jadi calon presiden, gitu loh. Dan kemarin ada bicara juga masalah itu, ya kan? Waktu itu Pak Jokowi ngomong bahwa Mas Ahaye pernah minta ketemu dan bertemu di Bogor. Dan Pak Jokowi menjamin ke Mas Ahaye bahwa beliau tidak ikut dalam perseteruan di Demokrat. Itu kemarin waktu ketemu saya ada dibicarakan oleh Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi bilang, aduh Mas ini kok orang yang mau mengambil alih partai-partai itu kok saya yang dituduh gitu loh. Ya kan? Termasuk Golkar kemarin. Ya kan? Semua orang mengatakan bahwa ada Pak Jokowi di belakang. Saya satu orang yang bilang nggak ada kan. Karena itu memang keinginan si Bahlil. Ya kan? Terbukti kan sekarang Bahlil jadi ketua umum, terus mau nyalon jadi wakil presiden, gitu loh. Kan harusnya kalau Pak Jokowi, ya paling nggak Pak Jokowi udah jadi ketua atau dewan pembina di situ, atau Mas Gibran jadi apalah di situ, gitu loh. Jadi ini benar-benar masalah partai-partai ini mereka ada masalah disalahkan ke Pak Jokowi, padahal Pak Jokowi nggak tahu menau gitu loh. Hanya ada memang kadang-kadang kawan-kawan ini klaim. Kayak Bahlil bergerak di Golkar, nanti dia klaim ini Raja Jawa, gitu loh. Ini klaim-klaiman aja kawan-kawan. Saya tahu persis karena kawan-kawan ini kan saya kenal gitu loh, Bang, ya kan. Beberapa kawan-kawan saya, Pak Jokowi nggak setuju keluar dari istana, nah, kayak Effendi Simbolon nih, ya kan. Nah, ngomong bahwa tadi Bapak udah menyetujui contoh, pernah nama Saudara Budiari, ya kan, bikin musrah. Di depan semua kita, banyak saksi kok itu kok. Kami ketemu Pak Jokowi, saya nggak enak sama partai bikin acara itu. Keluar dari istana, ya kan, saya bikin, waktu itu ada, ini Bang, namanya, saya bikin, apa namanya? Maksudnya Budiari Projo. Iya, Budiari yang Projo ini. Saya bikin parade kirap merah putih, tanggal 16 Agustus 2023 kalau nggak salah itu. Pak Jokowi setuju mau hadir. Tapi punya dia musrah ini Pak Jokowi nggak setuju. Tapi keluar dari tempat istana kita ketemuan. Udah ada media semua bahwa Pak Jokowi tadi menyetujui. Musrah? Iya. Tapi ini kan Pak Jokowi nggak menegur. Tapi akhirnya memang Pak Jokowi datang. Karena kan udah banyak orang di situ kan. Udah ribuan orang. Gitu loh Bang. Nah ini yang saya cerita. Kadang-kadang klaim kawan-kawan ini kayak 3 periode. Klaim dari Pak Luhut, ya kan, terus termasuk Bahlil juga, teman-teman Bara JP, seolah-olah dari Pak Jokowi, padahal Pak Jokowi nggak mau gitu loh, nggak setuju. Nah, saya bikin gerakan Setia Tegak Lurus. Setelah saya deklarasi Setia Tegak Lurus, saya dipanggil tuh sama Pak Jokowi, makanya saya bilang Pak Jokowi setuju. Saya dipanggil ke makan di Manado, ketemu Pak Jokowi di Madura, gitu loh. Jadi benar-benar bahwa apalagi yang dikatakan Bu Mega ini sangat tidak berdasar dan sangat bohong kalau ditujukan ke Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi sendiri mengatakan bahwa beliau tidak akan masuk ke partai manapun. Itu yang terakhir ya, kemarin hari Jumat tanggal 3 Januari yang ketika saya bertemu beliau.